Namaku Budi, 28 tahun. Aku dulunya bekerja sebagai supir truk. Karena sebuah insiden, aku dikeluarin dari tempatku bekerja. Tak hanya itu, istriku pun meninggalkanku. Dia membawa putri kami. Bagai dunia akan runtuh. Semua kejadian-kejadian itu membuatku tak berdaya. Karena kejadian itu, bahuku harus dioperasi karena tulangku patah. Di saat kondisi seperti ini hanya bapak dan ibuku yang setia merawatku. Meskipun terhatam beban yang begitu kuat, aku berusaha bangkit. Bapak selalu menyemangatiku agar aku cepat sembuh dan kembali seperti dulu. 6 bulan dari peristiwa itu, aku mulai bisa beraktivitas biasa lagi. Tapi aku harus operasi lagi setelah 1 tahun dari operasi yang pertama. Aku mulai mencari pekerjaan lagi, berbekal dengan pengalamanku. Berhari-hari aku bertanya ke sana kemari tapi belum ada hasil. Istriku pulang kembali ke rumah dengan membawa surat cerai. Ternyata dia akan menikah dengan kepala supir di tempatku bekerja kemarin. Tanpa pikir panjang, aku langsung menandatangani surat itu tanpa melihatnya. Aku merasa kecewa yang sangat luar biasa sekali. Tapi aku mengabaikan perasaanku itu. Karena masih terngiang di ingatanku, aku ditinggalkan dalam kondisi seperti itu. Aku masih mondar-mandir mencari pekerjaan. Sampai aku bertemu seseorang. Aku bertemu dengan orang yang dulu pernah aku tolong saat di jalan. Namanya Bu Santi. Dia menanyakan kabarku. Aku pun bercerita bahwa aku sedang mencari pekerjaan. Karena sudah lama menganggur. Dia memberiku kartu nama. Menyuruhku datang ke alamat itu besok pagi sebelum jam 7. Aku pun mengangguk, mengiyakannya dan mengucapkan terima kasih. Hatiku sangat senang. Tapi ada sedikit keraguan. Aku tak tahu pekerjaan apa yang dia berikan. Keesokan hari jam 6:30 aku sampai di alamat itu. Aku ditanya satpam dan bertanya ada perlu apa. Aku pun memberikan kartu nama itu dan disuruh datang ke rumah ini. Satpam pun membukakan gerbang. Aku masuk. Satpam menelpon ke dalam. Setelah menunggu sekitar 15 menit, satpam menyuruhku untuk masuk ke rumah dan dia menghantarkanku. Di situ aku bertemu dengan Bu Sinta. Dia mempersilahkanku duduk. Dia menjelaskan bahwa aku akan menjadi supir pribadinya. Namun, aku harus melewati tes selama 3 hari. Aku menyetujuinya. Dan hari itu juga aku mulai bekerja untuk Bu Santi. Jam 7 kami pun berangkat menuju kantor Bu Santi. Di dalam mobil Bu Santi menjelaskan beberapa aturan yang harus aku jalani. Contohnya aku harus hafal jalan, tak boleh merokok di jam kerja, handphone selalu aktif. Selain itu, dia juga menjelaskan soal gajiku, insentif, dan uang makan. Alhamdulillah, gaji di sini jauh lebih besar dari kemarin. Aku sangat senang. Tapi dia juga bilang, dia tidak mau lihat mobil kotor baik luar atau dalamnya. Aku pun mengangguk menuruti semua perintahnya. Dari cara dia ngomong, aku tahu bahwa dia orang yang tegas dan perfeksionis. Aku harus serius kerja dengannya walaupun aku tahu pasti berat. Setelah perjalanan 1 jam lebih kita sampai di kantornya. Sebelum turun, dia berucap, tanyakan semua ke satpam tentang aturan di sini. Dia pun keluar dari mobil. Terlihat di depan satpam mengarahkan parkir. Ada tempat khusus di sana. Aku pun memarkirkan sesuai instruksi satpam di sana. Aku pun turun dan menuju pos satpam. Aku berkenalan dengannya. Namanya Pak Rama, 38 tahun. Aku mulai menanyakan semua tentang aturan sopir Bu Santi. Dia mulai menjelaskan. Dia memberitahuku tempat menyimpan alat kebersihan mobil. Terlihat ada selang, amber dan segala perlengkapan kebersihan. Dia juga menjelaskan bahwa aku harus selalu siap menunggu di pos. Karena sewaktu-waktu Bu Santi menelpon ke pos, memberi info ke supir. Aku mengangguk mengikuti arahan satpam. Tak lama, aku langsung kembali ke mobil, membersihkan mobil, dan mengeceknya. Setelah selesai aku kembali duduk di pos, di situ satpam mulai mengobrol. Aku dikasih wejangan untuk sabar bekerja dengan Bu Santi. Sudah 15 sopir yang keluar masuk karena tak betah. Tapi sebenarnya Bu Santi adalah seorang yang baik. Dia memikirkan setiap karyawannya, hanya saja dia sangat tegas. Ucap Pak Rama. Aku pun mengangguk, membenarkan ucapannya karena sepemikiran denganku.
Aku seharian menunggu dia pulang sampai jam 5 sore. Satpam menyuruhku bersiap. Bu Santi pun masuk mobil. Langsung pulang ya mas, ucapnya datar. Siap bu, jawabku. Bu Santi masih sibuk memainkan handphonenya, tak terucap kata apapun sampai rumah. Sesampainya di rumah, sebelum turun dia berkata, kamu boleh pulang, kunci taruh di satpam, ucapnya. Iya, bu, jawabku. 3 hari sudah terlewati, aku akhirnya resmi jadi supir pribadinya. Aku berusaha menyesuaikan diri dan selalu ingat pesan darinya. Waktu terus berlalu, sudah 1 bulan aku kerja dengannya. Aku pun gajian, alhamdulillah, gajinya lebih. Aku bisa kasih ke orang tuaku. Mereka sangat senang. Tak hanya itu, sekarang aku sudah punya BPJS dan asuransi. Aku bisa berobat gratis, bahkan operasi gratis nantinya. Aku sangat bersyukur atas kebaikan Bu Santi. Walaupun kata orang dia galak, kejam, buatku dia sangat baik. Aku sangat senang bekerja dengannya, walaupun sesekali aku diomelin. 3 bulan sudah aku ikut dengannya, banyak suka dukanya. Aku bukan menganggap dia bosku lagi, tapi seperti kakakku sendiri, yang harus aku taati semua ucapannya, dan ikhlas dimarahi selama aku salah. Aku tak pernah memasukkan dalam hati, aku anggap itu bentuk kasih sayang kakak. Di balik sifatnya yang tegas dan perfeksionis ada sisi di mana orang tak tahu. Dia sebenarnya punya sisi gelap dalam dirinya. Akhir-akhir ini dia sering minum. Tapi dia minum seorang diri, kadang ada 1 atau 2 temannya, tapi sering sendiri. Aku sering kena semprot saat dia minum. Saat dia setengah sadar dia marah-marah tak karuan. Seperti menyimpan sesuatu yang menyedihkan di masa lalunya. Oh iya, Bu Santi berusia 42 tahun. Dia belum pernah menikah. Dia pernah berucap denganku, sebelumnya tak ada orang yang tahu aku minum. Bahkan sopir dulu pun belum ada yang tahu. Aku harap Mas Budi bisa aku percaya, menjadikan ini rahasia, ucapnya saat pertama kali setelah aku mengantarkan dia minum. Baik Bu, jawabku singkat. Setelah kejadian itu, dia mulai sering minum. Tak jarang aku membawanya pulang dalam kondisi seperti itu. Hanya aku dan si Embok yang tahu soal ini. Sampai di suatu kejadian setelah aku 7 bulan lebih ikut dengannya, aku mengantarkan ke sebuah acara party di puncak. Acara milik temannya. Mereka menyewa sebuah villa bersama 2 temannya dan pasangan mereka. Entah bagaimana ceritanya, pesta itu dibubarkan ketua lingkungan setempat. Kami terpaksa bubar. Bu Santi marah-marah dalam kondisi setengah. Aku mencoba melerai keributan itu antara Bu Santi dan kepala lingkungan. Aku membawa Bu Santi masuk ke mobil dan membawanya pergi. Di mobil aku dimarahi habis-habisan. Aku tahu dia sedang setengah. Aku hanya diam saja. Sepanjang jalan aku dimaki-maki. Kondisi makin tak kondusif. Jika aku paksa pulang, ini berbahaya. Aku menepikan mobil dan bertanya baik-baik kepadanya. Maaf Bu, Ibu pengennya gimana? Tanyaku. Tapi dia terus marah dan memakiku. Gini aja, silakan kamu teruskan minummu. Aku carikan, aku belikan. Kita cari tempat, kamu mau di mana? Akhirnya dia menyetujuinya. Aku mencari villa yang jauh dari pemukiman dan membelikan minum. Di situ dia kembali marah kepadaku. Ya sudah, lo pulang aja, tinggalin gue di sini, ucapnya. Aku pun hanya diam menunggu dia. Dia terus marah dan mengusirku. Akhirnya aku bilang, Bu, kalau ibu mau minum silahkan. Kalau kurang saya carikan lagi. Saya nggak akan pulang jika nggak sama ibu. Walaupun besok saya dipecat saya terima. Tapi izinkan saya menyelesaikan tanggung jawab saya hari ini. Menjaga dan membawa ibu pulang dengan selamat. Dia pun terdiam. Suasana hening. Tiba-tiba dia menangis kencang sambil memukul-mukulku. Dia mengeluarkan semua beban yang dia pikul selama ini. Ayahnya meninggalkannya di masa kecilnya dengan ibunya yang sakit. Dia juga ditinggalkan pacarnya setelah hampir saja menikah. Bahkan dia sempat bertunangan, dia ditinggal begitu saja. Mendengar itu aku sangat iba. Aku tahu apa yang dia rasakan. Karena aku juga pernah ditinggal saat kondisi seperti itu. Walaupun aku tahu dia lebih sakit dalam kondisinya. Aku hanya diam saja,
menerima pelampiasan kemarahannya. Setelah menyelesaikan kemarahannya, suasana menjadi hening, dinginnya suasana puncak yang penuh dengan kabut, kesunyian, jauh dari pemukiman dan hiruk-pikuk keramaian, membuat kondisi ini dimanfaatkan untuk memulai kegiatan kreativitas berkreasi, dengan penuh kreasi berbekal pada kemarahan semu yang menyelimutinya. Kemarahan yang tersalurkan akan menjadi kreasi kreatif tanpa batas. Rasa sakit tiba-tiba sirna menjadi sebuah kreativitas penuh aksi. Rasa sakit yang tergambar menjadi semangat membara dalam sebuah kreativitas. Jernihnya kabut dengan tiupan angin membuat jantung terpacu menciptakan kehangatan. Semua telah terjadi, tak mungkin bisa diputar ulang. Bu Santi pun terlelap dalam tidurnya, begitu juga aku. Pagi menyingsing, udara puncak yang begitu dingin menembus kulit. Bu Sinta pun bangun dan menangis. "Budi, ada apa ini? Kenapa kok jadi begini?" ucapnya. Aku hanya terdiam dan menundukkan kepala. Budi jawab, "Kenapa bisa begini?" ucap dengan kondisi menangis. "Maafkan saya, Bu," ucapku dengan penuh penyesalan. "Ya ampun Budi, kenapa bisa jadi seperti ini?" ucapnya lagi. Aku hanya tertunduk dan meminta maaf. Kami pun akhirnya pulang dengan perasaan tak karuan. Di jalan Bu Santi kembali ngomong, "Budi, kamu itu supirku. Tak seharusnya seperti ini. Aku tak mau, ini ada yang tahu. Cukup kita yang tahu." Di situ aku merasa sedikit kesal, karena tak sepenuhnya salahku. Dia menyalahkanku karena aku hanya supirnya, tapi aku hanya memendamnya. "Baik Bu," ucapku singkat. Sampailah kita di rumah. Bu Santi turun dari mobil, dan aku mengikutinya. Sebelum dia membuka pintu, aku memanggilnya. "Maaf Bu, saya sekalian pamit. Ini hari terakhir saya kerja di sini. Nanti kunci saya serahkan ke Satpam. Saya terima kasih Ibu selama ini baik dengan saya. Saya juga minta maaf. Ini di luar kehendak saya." Aku pun pergi, kembali masuk mobil untuk memarkirkannya. Bu Santi hanya terdiam. Aku pun mengembalikan kunci ke Satpam. Aku pulang dengan perasaan kecewa. Kecewa akan kondisi ini dan kecewa akan kelalaianku. Seminggu sudah aku kembali menganggur, tapi ada transfer masuk. Itu gaji bulan kemarin. Tapi aku tak memperdulikannya, aku masih merasa kecewa. Setelah 2 minggu, tiba-tiba ada sebuah mobil ke rumah. Aku tahu itu mobil Bu Santi, tapi aku tak peduli. Aku bukan supirnya lagi. Dia pun bertemu ibuku, dan ibu menyuruhnya masuk. Tak lama ibu memanggilku. Katanya Bu Santi mau bicara. Aku menemuinya dan duduk di ruang tamu berdua. "Budi, kenapa 2 minggu kamu tak masuk kerja?" ucapnya. "Saya kan sudah mengundurkan diri Bu," jawabku. "Budi, apa kamu juga mau meninggalkanku seperti laki-laki yang lain?" tanyanya. "Maaf Bu, saya cuma supir. Saya tak layak untuk itu," jawabku. "Apapun yang terjadi, semua pasti salah saya, karena saya cuma supir." Imbuhku. "Apa kamu sakit hati dengan ucapanku saat itu?" tanyanya. "Iya Bu, saya sudah berusaha sebisa saya untuk menghindari itu, meskipun pada akhirnya itu terjadi. Tapi saya sudah berusaha Bu. Saya tahu saya salah," ucapku. "Saya minta maaf Budi, saya juga salah di kondisi itu. Justru dari awal aku yang salah. Aku punya perasaan suka kepadamu. Aku sangat percaya kepadamu. Bahkan semua keburukanku cuma kamu yang tahu. Bukan tanpa sebab, tapi karena aku punya rasa nyaman denganmu," ucapnya. Mendengar itu, aku sangat kaget. Aku tak menyangka. Jujur Bu, saya juga punya perasaan itu. Tapi saya tahu saya hanya supir ibu. Saya tak layak untuk suka. Saya menganggap ibu kakak saya sendiri agar saya bisa menjaga ibu tanpa terbebani rasa ini, ucapku. "Budi, janjilah kamu gak akan pergi," pintanya. "Saya janji Bu," ucapku. Dia pun menangis mendengar itu. "Budi, kamu kembali kerja ya, menjadi supirku. Nanti setelah 6 bulan, kamu datang melamarku. Aku masih ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan selama 6 bulan ini. Setelah semuanya selesai, aku siap jadi pendampingmu," ucapnya. Aku pun kembali kerja menjadi supir Bu Santi. Tapi suasana sudah berbeda. Bu Santi pun sudah tak segalak dulu.
Dia sangat ceria, dan dia sudah tak minum begituan lagi. Banyak hal buruk darinya yang ditinggalkan. Tapi ada hal buruk yang justru ditambahin, kegiatan kreativitas berkreasinya. Dia makin sering berkegiatan berkreativitas kreasi. Di mobil, di rumah, di jalan. Dia selalu meminta mengasah kemampuan kreativitasnya. Tetapi aku juga senang dengan perubahan sikapnya itu. Kreativitasnya makin tak terkendali. Setelah 6 bulan akhirnya kita jadi menikah. Meskipun banyak yang heran, tapi tak sedikit yang mendukung dan memberikan selamat. Mereka berucap akhirnya Bu Santi bertemu pawangnya. Sekian. Disclaimer, kisah ini bersumber dari kisah pribadi dari narasumber. Keaslian cerita ini hanya dia yang tahu. Jika ada kesamaan nama atau kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Kami meminta maaf kepada penonton semua jika ada kesalahan dalam cerita ini. Ambil sisi positifnya saja. Terima kasih.